Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi sistem pencernaan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita gunakan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi nutrisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi sistem dan organ dalam pencernaan kita. Jadi, apa-apa aja organ yang ada di sistem pencernaan kita bisa pelajari hari ini. Baiklah, setelah mempelajari materi tentang sistem pencernaan, kalian diharapkan yang pertama dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan tubuh kita. Kemudian, yang kedua, kalian bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antar organ tadi dan bagaimana fungsinya dalam sistem pencernaan. Kemudian, yang terakhir, kalian bisa menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme sistem pencernaan itu bekerja di dalam tubuh kita. Gunanya, yang pertama itu gunanya agar kita mengetahui bagaimana sistem pencernaan kita bekerja untuk menyerap makanan yang kita makan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pengen tahu gimana? Kita langsung pelajari materinya ya. Setiap hari kita mengkonsumsi makanan dan juga minuman. Nah, tahu tidak bagaimana kita bisa menyerap makanan dan juga minuman tersebut? Nah, bagaimana tubuh kita mengelola makanan tersebut dan bagaimana cara sistem pencernaan itu bekerja. Makanan seperti nasi dan daging misalnya kemudian dapat diserap oleh tubuh kita itu bagaimana caranya? Nah, jadi untuk mencerna makanan, tubuh manusia itu dilengkapi dengan yang namanya sistem pencernaan. Kita bisa lihat di video. Nah, sistem pencernaan ini sebenarnya berfungsi untuk memecah makanan tadi dari yang ukurannya besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Atau bahasa kerennya itu memecah molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Kita bisa lihat di video yaitu pemecahan molekul karbohidrat. Nah, itu semua melibatkan beberapa organ di dalam tubuh kita, mulai dari bawah dari rektum, kemudian naik ke usus besar, usus halus, pankreas, kemudian lambung, kemudian naik lagi ke hati, kemudian esofagus, dan yang terakhir itu ada mulut. Ada beberapa kelenjar di dalamnya, kita akan pelajari lebih lanjut di depan. Nah, yang pertama itu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini terjadi yang namanya pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Yang pertama untuk pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu terjadi di dua organ pencernaan kita, yaitu yang pertama ada mulut, kemudian yang kedua itu lambung. Oke, di dalam mulut ini ada yang namanya gigi. Nah, gigi ini terbagi menjadi 3, yaitu gigi seri atau gigi kita yang paling depan itu gunanya untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring, itu jumlahnya normalnya itu ada 4. Nah, gigi taring ini berfungsi untuk merobek makanan tadi. Setelah dipotong, ada makanan lain yang lebih keras itu bisa dirobek dengan gigi taring. Dan kemudian yang terakhir itu ada jenis gigi geraham yang paling belakang. Nah, itu untuk mengunyah makanan kita. Ada 2 jenis, yaitu premolar dan juga molar. Nah, itu secara mekaniknya. Dan secara kimiawi ada yang namanya enzim. Contohnya itu ada enzim salipa. Kemudian pencernaan mekanik yang kedua itu di lambung. Nah, di lambung ini kan dia terdapat otot yang bisa melakukan gerakan mengaduk makanan dan juga meremas makanan tadi. Nah, itu terjadi secara mekanik di dalam lambung untuk lebih menghancurkan makanan kita tadi. Masuk lagi ke proses pencernaan makanan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim di dalam tubuh kita. Enzim ini contohnya yang pertama yaitu amilase. Amilase ini dihasilkan oleh kelenjar saliva di dalam mulut kita yang berfungsi untuk mengubah pati menjadi maltosa, bentuk sederhana dari karbohidrat tadi. Kemudian kita masuk ke protease. Protease ini adalah enzim yang dihasilkan oleh lambung dan juga pankreas. Nah, fungsinya
adalah untuk mengubah protein. Makanan yang kita makan itu mengandung protein, akan diubah oleh protease menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Enzim lipase. Enzim lipase itu dihasilkan oleh kelenjar empedu dan juga pankreas. Nah, fungsinya adalah mencerna lemak yang terdapat di dalam makanan tadi menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada maltose. Maltose ini berfungsi untuk mengubah makanan tadi yang sudah diubah bentuknya menjadi maltosa, kemudian diubah menjadi glukosa. Nah, ini adalah bentuk lebih sederhana dari makanan yang kita makan, yaitu karbohidrat, supaya bisa dicerna oleh tubuh kita. Gigi tadi dibantu oleh yang namanya lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan yang kita makan dan mengatur posisi makanan tadi agar lebih mudah dikunyah oleh gigi kita. Selain itu juga terdapat yang namanya kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah atau kita sebut dengan saliva. Setelah itu, makanan tadi didorong ke belakang dengan bantuan lidah dan akhirnya makanan tersebut akan masuk ke kerongkongan kita atau yang biasa juga disebut dengan esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut sampai ke lambung. Jadi esofagus ini kita bisa lihat di video, bentuknya tuh longitudinal dan juga sirkuler atau bulat. Dan dia itu terdiri dari otot yang membentuk jaringan tersebut sehingga bisa mendorong makanan itu secara peristaltik dari esofagus menuju ke lambung. Nah, kita bisa lihat tadi makanan yang sudah ada di esofagus itu akan didorong dengan gerakan peristaltik, dia akan menuju ke lambung. Nah, lambung ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada fundus, kardia, badan antrum, pylorus, dan duodenum. Struktur lambung ini sama dengan esofagus. Ototnya itu tersusun dari otot longitudinal dan di bawahnya itu terdapat otot sekuler. Nah, lebih dalam lagi ada otot publiku dan rugo yang berfungsi melebarkan dinding lambung tadi ketika makanan masuk. Jadi dia itu elastis. Nah, ketika makanan itu masuk ke dalam lambung, kelenjar mukosa itu akan menghasilkan mukus agar dinding lambung tadi terlindungi dari HCl. Jadi dari asam itu akan terlindungi. Sekresi asam lambung ini dipengaruhi oleh bau makanan, kemudian tampilan makanan itu, kemudian rasanya pedas, atau pikiran kita gimana terhadap makanan itu. Nah, cairan lambung tadi dihasilkan 1-2 liter cairan lambung itu per harinya. Dan karena esofagus itu tidak memiliki mukus seperti halnya lambung, makanya keduanya itu dipisahkan oleh kutub atau sphincter. Makanan yang kita konsumsi mengandung bakteri itu sangat mungkin kan. Nah, dengan adanya HCl di dalam lambung kita, segala bakteri yang masuk dan bersamaan dengan makanan akan dibunuh oleh yang namanya HCl. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke usus halus. Jadi usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, ileum ini terhubung dengan usus besar di dalam perut kita. Duodenum dan jejunum ini memiliki permukaan yang berlekuk dan terlipat. Itu untuk meningkatkan penyerapan makanan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar ini memiliki struktur yang tebal dibandingkan dengan usus halus. Nah, panjangnya berkisar 1 meter dengan posisi melingkupi usus halus. Usus halus dan usus besar ini dihubungkan oleh katup Bowhin atau yang akan membuka ketika makanan masuk. Kemudian usus besar tidak memiliki villi karena semua nutrisi telah diserap sebagian besar di dalam usus halus. Nah, jadi nanti makanan yang sudah diserap akan masuk ke usus besar kita. Dan di dalamnya itu banyak sekali terdapat bakteri. Nah, bakteri ini berperan dalam sintesis beberapa vitamin, contohnya itu vitamin K. Selain itu, bakteri E. coli berperan untuk membusukkan makanan tadi. Bakteri ini juga berfungsi sebagai pembasmi patogen yang ada di dalam usus. Kemudian dengan gerakan peristaltik, makanan tadi akan didorong menuju ke dalam rektum. Sisa makanan yang sudah ditampung di dalam rektum tadi akan dikeluarkan
menuju ke luar melalui saluran terakhir dari sistem pencernaan, yaitu disebut dengan anus atau dubur. Nah, ini adalah saluran terakhir dari sistem pencernaan tubuh kita. Nah, nanti makanan yang akan kita makan itu dikeluarkan secara rutin agar sistem pencernaan kita tidak mengalami gangguan. Oke, sekarang kita coba simpulkan materi pelajaran yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, mulai dari makanan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui organ yang pertama, yaitu mulut, kemudian dilakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi, kemudian dia nanti akan disalurkan melalui kerongkongan atau esofagus untuk masuk ke organ selanjutnya, yaitu lambung. Nah, di lambung ini juga terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dicerna juga oleh yang namanya enzim yang dihasilkan oleh empedu dan juga pankreas. Nah, di empedu ini contohnya itu adalah lipase. Lipase ini mencerna lemak di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua itu dari pankreas, contohnya insulin. Dia itu akan mengontrol kadar gula di dalam darah kita dan membawa gula itu masuk ke dalam limfa atau pembuluh darah kita untuk bisa digunakan sebagai nutrisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah dari lambung tadi masuk kemudian dicerna oleh kelenjar dari pankreas dan juga hati, kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyerapan yang terjadi di usus halus. Nah, masuklah makanan tadi ke dalam usus halus kita. Di usus halus, makanan tadi zat-zatnya akan diserap oleh usus halus kita. Nah, setelah diserap di dalam usus halus, makanan tersebut akan masuk bersama air dan juga mineral ke dalam usus besar. Nah, di bagian kolon, di dalam usus besar itu, makanan tadi akan diserap kembali, karena mineral sama air kan masih berguna bagi tubuh kita. Nah, jadi sisa-sisa makanan yang berguna diserap lagi, atau dilakukan penyerapan kembali di usus besar. Kemudian, setelah semua sisa makanan tadi tidak berguna lagi, kemudian barulah dia akan ditampung sementara di dalam rektum. Nah, setelah di dalam rektum ini sudah mencapai batasnya, nah nanti makanan itu akan dikeluarkan terakhir melalui dubur atau anus. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kalian ingin menambahkan kesimpulannya dan membuat kesimpulan sendiri, silakan ya. Kita bisa komen di grup. Itu tadi penjelasan tentang materi sistem pencernaan. Untuk pertanyaan, silakan kalian komen di grup WhatsApp ataupun grup Classroom. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi sistem pencernaan. Atas perhatian kalian di video ini, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.